Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas bab 4, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kesempatan kali ini, sub yang akan dibahas yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional terdiri dari negara-negara atau badan hukum atau badan usaha tergantung dari sifat organisasi tersebut. Peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia masuk sebagai anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Peran PBB bagi Indonesia diantaranya: 1. Pada saat agresi militer Belanda 1, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Yang kedua, pada saat agresi militer Belanda 2, PBB membentuk UNC yang membawa para pihak pada perundingan Royan. Peran Indonesia di organisasi PBB. Pertama, Indonesia terdaftar dalam lembaga PBB, misalnya ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Yang kedua, Indonesia terlibat dalam misi perdamaian dengan mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai negara yang mengalami konflik. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB untuk periode 1974 sampai 1975 dan 1995 sampai 1996, lalu 2007 sampai dengan 2009 di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission ILC, Menlu Mohtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai dengan 2001. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN. Pertama, di KTT ASEAN pertama di Bali pada tanggal 24 Februari 1976, menghasilkan Deklarasi ASEAN Bali. Concord 1 berisi program kerjasama di bidang Polexosbud Hankam, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, menghasilkan prinsip dasar dalam hubungan anggota ASEAN. Peran yang kedua yaitu KTT ASEAN ke-9. Dilaksanakannya di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003, menghasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord 2 untuk memperkuat visi ASEAN tahun 2020. Menghasilkan yang kedua yaitu Komunitas ASEAN yang meliputi Komunitas Keamanan ASC, lalu Komunitas Ekonomi IAC. Ketiga, Komunitas Sosial Budaya ISCC. Ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok merupakan wujud konsistensi Indonesia dalam mengimplementasikan amanat pembukaan UUD
1945 yang berisikan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, tahun 1992 sampai 1995, selama 3 tahun menjabat Ketua GNB melalui Jakarta Misek. Gerakan ini menitik beratkan pada penguatan ekonomi anggotanya. Yang kedua, Indonesia berperan dalam menyelesaikan konflik regional di Kamboja, separatis di Moro, dan sengketa Laut Selatan. Sampai tiba terakhir, yaitu adanya perjanjian internasional. Cukup sekian pemaparan dari Ibu. Semoga kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.